Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Imran, mahasiswa pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan paparkan tugas ujian semester mata kuliah teori ekonomi makro, di mana tugas tersebut adalah mapping artikel ekonomi makro. Ada 3 judul artikel yang saya ambil. Yang pertama adalah analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kedua adalah financial development dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga adalah macroeconomics and public health policies amid COVID-19 pandemic, global financial sector responses. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalah yang diteliti adalah terdapat perbedaan intervensi tentang bagaimana kebijakan makroekonomi pemerintah dapat merespon stabilitas perekonomian. Teori dasar yang digunakan, penelitian ini berdasar pada teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pentingnya pembentukan modal sebagai syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik atau steady growth. Keynes menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, perlu peningkatan permintaan konsumsi, pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor impor. Rostand-Rodan menurutnya, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi negara tersebut ke arah kemajuan, diperlukan suatu dorongan kuat atau big push, atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Variabel yang digunakan adalah variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, kebijakan fiskal yang diukur melalui penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan, dan variabel bebas, pertumbuhan ekonomi. Alat analisis penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model atau ECM. Jadi kesimpulan ringkas dari jawaban masalah yang diteliti adalah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diukur oleh penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terkait artikel kedua yang berjudul Financial Development dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Masalah yang diteliti adalah pengaruh financial development terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teori dasar yang digunakan dari penelitian ini berangkat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sektor keuangan,
sektor keuangan yang berkembang dengan baik, maka akan dapat mendorong kegiatan perekonomian. Sebaliknya, sektor keuangan yang tidak dapat berkembang dengan baik, maka akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan variabel yang digunakan adalah pertama, variabel rasio kapitalisasi pasar saham. Yang kedua adalah rasio kredit bank terhadap PDB. Yang ketiga adalah suku bunga real, dan keempat adalah keterbukaan perdagangan. Kelima adalah produktivitas tenaga kerja. Alat analisis menggunakan pendekatan dari ekonometrik. Pertama, metode analisis auto-regressive distributed lag. Dan kedua adalah model ekonometrika ARDL, digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang. Yang ketiga adalah estimasi error correction model atau ECM, digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut yang disebabkan masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada rendah kualitas tenaga kerja yang ada produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Financial development atau rasio kredit bank terhadap PDB dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan karena salah satu penyebabnya yaitu tingginya bunga yang harus dibayarkan kembali. Sedangkan jangka pendek terdapat pengaruh antara financial development, rasio kapitalisasi pasar saham berpengaruh positif dan signifikan. Terkait artikel ketiga, Macroeconomics and Public Health Policies amid COVID-19 Pandemic, Global Financial Sector Responses. Masalah yang diteliti pada artikel ketiga itu adalah apa saja bukti empiris tentang respon sektor keuangan terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan kesehatan masyarakat yang diterapkan selama pandemi. Teori dasar yang digunakan pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap sektor keuangan. Osili dan Arun 2020 berpendapat bahwa pandemi telah menyebabkan penurunan kinerja perusahaan keuangan. Pasalnya, selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan transaksi keuangan yang kemudian berdampak pada turunnya profitabilitas perusahaan keuangan. Peningkatan kerentanan sektor keuangan selama penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebagai alasannya. Argumen ini terbukti pasar saham di seluruh dunia. Pada bulan-bulan awal pandemi COVID-19, pasar saham di seluruh dunia mengalami kejatuhan yang signifikan, namun kemudian pulih kembali pada bulan-bulan berikutnya. McKibben dan Fernando 2020 mempelajari dampak pandemi COVID-19 terhadap hasil ekonomi makro dan pasar keuangan dalam model keseimbangan umum DSGE atau CGE hibrida global. Studi mereka menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan ekonomi makro, fiskal dan moneter, dan kesehatan masyarakat harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19.
Mengenai aktivitas respon kebijakan fiskal terhadap pandemi COVID-19, konsensus yang cenderung adalah bahwa kebijakan fiskal selama pandemi COVID-19 mungkin tidak efisien, dan pada kebijakan moneter ekspansif yang ditempuh di berbagai negara dapat menyelamatkan sektor keuangan. Variabel yang digunakan. Variabel bebas, suku bunga, COVID-19, keuangan fiskal, dan termasuk juga kesehatan masyarakat. Analisis referensi dan analisis variabel dummy itu merupakan alat analisis yang digunakan pada artikel ini. Jadi kesimpulan ringkas jawaban dari masalah yang diteliti sebagai berikut. Respon kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 tidak efisien, karena kebijakan tersebut diperkirakan kurang efektif di negara berkembang karena transmisi kebijakan moneter yang lemah, ruang fiskal yang lemah, dan penggandaan fiskal yang kecil. Dan untuk kesehatan masyarakat berdampak positif dengan langkah-langkah penahanan fisik yang lebih ketat dan signifikan terkait dengan kinerja sektor keuangan. Demikian saya paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.